akan masuk. Ahlan wa sahlan kepada Teh Jihan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Masya Allah, ibu-ibu, jujur ya, saya ini deg-degan duduk di sebelah Ustadz Sahal dan Ustadz Dani. Saya deg-degan sekali. Jadi sekitar saya cerita sedikit ya. 2 minggu lalu ya Ustadz ya. 2 minggu lalu Ustadz Sahal komunikasi sama saya. Dia bilang, Mbak Jihan, bisa nggak kita hadir di Masjid Bogor bersama Ustadz Dani beserta ibu-ibu juga? Oh, insya Allah kalau misalkan waktunya pas, jadwalnya pas, saya datang. Alhamdulillah, qadarullah saya hadir di sini di depan ibu-ibu di sebelah Ustadz Dani sama Ustadz Sahal. Ibu-ibu sudah tahu Ustadz Sahal ini siapa? Udah tahu? Belum tahu ya? Oh, belum tahu. Ustadz Sahal ini jagoan ibu-ibu. Iya, dia lawannya bukan orang. Ini pengalaman saya pribadi, lawannya jin. Iya, benar. Kali waktu kami pernah pengajian di rumah, salah satunya juga Ustadz Sahal. Jadi dia bantu, mungkin setelah ini Ustadz Sahal ya mau ini ruqyah masal gitu. Oh, saya udah deg-degan. Makanya tadi saya bilang, aduh jangan-jangan. Mudah-mudahan jangan Ustadz. Baik, saya di sini bukan penceramah ya Ustadz ya. Saya bukan guru, tapi karena Ustadz Dani minta saya untuk sharing, untuk berbagi sama ummahat, untuk ibu-ibu di sini, saya bersedia. Gak apa-apa ya ibu-ibu, saya duduk di sini, gak apa-apa kan ya? Maaf ya. Jadi ada pertanyaan sama saya seperti ini. Apa yang membuat hijrah? Saya hijrah itu, definisi hijrah bagi saya adalah pindah tempat dari yang salah ke yang benar, begitu ya Ustadz ya. Mohon kalau misalkan ada yang salah kalimat, bantu cepat-cepat koreksi Ustadz. Ya Ustadz Sahal juga ya. Jadi bagi saya hijrah itu ketika saya membuka aurat belum tertutup sampai saya memakai hijab. Alhamdulillah itu tahun 2016. Jadi setelah suami saya itu memperingati 10 tahun pernikahan, 10 tahun setiap hari dia ingetin, kapan sayangku mau tutup aurat. Wah, saya dengan pandainya menjawab, rambut saya masih bagus, saya masih syuting pada saat itu ya. Nanti kalau saya pakai hijab nggak laku lagi. Ini dulu Bu, dulu. Kebetulan anak-anak kami juga sekolah di sekolah Islam. Jadi anak saya yang pertama itu karena dia masih SD, masih kecil, jadi bahasanya bahasa anak kecil, Ustadz. Dia bilang, Bunda pakai dong jilbab gitu. Karena aku nggak mau rambut Bunda nanti dijambak, ditarik. Wah, takut. karena anak-anak kecil itu kan kalau sekolahnya Islam, jadi bahasanya seperti itu, Ustadz. Kamu Bunda pakai dong jilbab, aku aja sekolah pakai jilbab, nanti Bunda rambutnya dijambak, ditarik. Nah, itulah titik balik saya pakai kerudung. Titik balik kalau masalah sholat, alhamdulillah karena saya keluarga dari muslim, kita semua sholat sama. Sholat, puasa, zakat, sedekah itu sudah biasa. Tapi kalau hijab bagi saya tidak mudah pada saat itu. Tapi begitu saya pakai, saya paksa Ustadz. Jadi nggak pakai rencana lagi. Jadi begitu saya mau keluar rumah, saya buru-buru cari pasmina. Alhamdulillah sejak itu saya nggak lepas lagi. Mudah-mudahan Allah terima hijrah saya yang tadinya terbuka. Sekarang tetap, biarpun belum sempurna, doakan saya semoga seperti ibu-ibu solehah menjadi yang lebih baik lagi. Itu salah satu perjalanan hijrah saya. Tapi kalau ngelihat judul, apa tadi judulnya Ustadz? Itu bagian Ustadz. Tapi yang saya pelajari, kenapa Al-Falaq dengan An-Nas
begitu mudahnya sampai anak TK pun harus hafal ya, karena mungkin memang itulah salah satu benteng kita sebagai orang Islam, berlindung kepada Allah dari yang terlihat dan tidak terlihat. Tapi ini hanya setitik ilmu saya ya Ustadz ya, memang saya tidak belajar lebih banyak lagi, hanya sedikit yang saya tahu. Dan kembali lagi kepada judul, di situ dikatakan untuk saling berdamai ya. Apa sih Ustadz tadi judulnya di flyer itu? Perbedaan ya, perbedaan apa pendapat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada yang rajin lihat sosmed? Ibu-ibu cicing aja, ibu-ibu cicing wae, ibu ngantuk. Iya, enggak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang main sosmed? Ada Facebook ya kebanyakan ya? Berarti TikTok? Oh, Masya Allah, ibu-ibu kekinian memang luar biasa. Kenapa teh? Instagram. Iya, Masya Allah, keren banget emang. Berarti saya ya inilah yang ketinggalan zaman lah Ustadz. Saya sampai detik ini tidak punya TikTok karena nggak paham mainnya. Saya nggak ngerti gimana cara main TikTok. Saya hanya punya satu sosmed, Instagram. Karena bagi saya itu lebih mudah dibanding yang lain, Ustadz. Di situ kan diminta kalau misalkan ibu-ibu lihat sering banyak keributan ya, bapak-bapak, anak muda main kata-kataan di sosmed, baca nggak? Ya, membuli ya, perbedaan, ntar ada yang ngatain ini, ada yang ngatain itu. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya murni ibu rumah tangga. Saya jaga anak-anak saya ya. Ibu rumah tangga kan biasanya kalau nggak nonton, sholat, habis itu lihat Instagram ya, itu saya tuh. Saya suka lihat anak-anak zaman sekarang itu berantem di sosmed, main kata-kataan ya, adik-adik gitu nggak? Senyum-senyumnya iya, cuman nggak ngomong. Itu kalau saya boleh saran sebagai ibu dalam rumah itu, ngeri ngelihatnya Ustadz. Main kata-kataan seolah-olah yang dikatain ini berdosa, yang ngatain ini bukan pendosa. Ngeri banget. Saya suka istighfar kalau ngelihat netizen ya, dibilangnya itu netizen. Ngata-ngatain, yang ini ngatain, yang itu ngatain. Oh subhanallah, padahal kita Tuhannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Kenapa harus berantem? Ini pendapat saya aja. Saya nggak tahu, mungkin juga anak saya ada seperti itu. Tapi saya selalu bilang ke anak-anak, jangan berantem. Saya punya 4 anak, ibu, bapak, saya punya 4 anak. Yang satu sudah kuliah, yang satu SMA, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD. Saya tidak mengajari ibu-ibu dan bapak semua di sini. Saya hanya lagi bercerita bagaimana nasihat saya kepada anak-anak. Saya bilang sama anak-anak saya, jangan berantem. Kalau terjadi perbedaan, memang itulah takdir kita sebagai manusia. Memang Allah yang membuat berbeda. Kalau Allah mau bikin satu, ya kita semua satu. Tapi kan tidak. Yang dituntut dari kita itu, sepengetahuan yang saya tahu, menghargai perbedaan. Jangan dikatain. Setiap orang isi kepalanya lain-lain. Setiap orang punya prinsip hidup lain-lain. Bagi saya, selama kita kukuh dan kuat berpegang pada iman Islam, cukup. Ya Ustadz ya, cukup. Nanti masalah kita mau perdalam, kita mau lebih internal, kita punya halakoh, silakan. Tapi kalau keluar kita caci maki orang hanya gara-gara perbedaan, ada yang ini, ada yang itu, jangan, nanti pahala kita hilang. Ini pun saya kutip bukan dari mulut saya kutip dari guru-guru ngaji termasuk Ustadz Khalid Basalamah. Jangan, nggak boleh kita sama saudara itu berantem hanya gara-gara beda. Oh yang ini Wahabi, yang ini Ali bidah. Saya pribadi, saya miris ngelihatnya, miris sekali. Kenapa harus ngeributin hal-hal yang mungkin, kalau bahasa Arabnya apa Ustadz? Apa bahasa Arabnya kalau misalkan perbedaan itu? Ikhtilaf. Kenapa harus ribut soal ikhtilaf? Itu kan hanya furu' ya, itu hanya ranting. Kita punya akar yang sama, kita punya pedoman yang sama. Selebihnya, apabila terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu akan lebih baik buat kita. Indonesia akan damai sekali kalau berpegang teguh dengan itu. Apalagi sekarang ya, ini ajang adu domba ini. Saya nggak fitnah ya.
Saya tidak bicara panjang lebar. Saya cuma bilang ini ajang adu domba ini kita nih. Jangan mau, memang makin kesana makin berat. Tantangan bukan cuma buat kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kita sekarang udah tua ya, tapi anak-anak kita ke depan. Coba lihat 5 tahun lagi yang akan datang. Coba lihat 10 tahun lagi yang akan datang. Beda sama kita dulu kan. Akan semakin serem. Akan semakin vulgar. Bisa-bisa yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Sekarang apa yang nyelamatin kita? Cuman Quran ya. Quran dan sunnah, ajaran Nabi, kita ikutin kalau kita mau selamat. Hanya itu aja yang saya selalu terapkan kepada anak-anak saya, dimanapun anak saya berada. Kita sebagai ibu, sebagai bapak tidak bisa 100% mengawasi mereka, apalagi ketika mereka dewasa. Benar nggak ibu-ibu? Ya, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, pendengaran kita pun semuanya serba terbatas. Anak-anak kita makin besar, langkahnya makin banyak, kitanya di sini-sini aja karena semakin bertambah usia. Hanya satu iman Islam yang bisa saya ke anak-anak saya tanamkan gitu. Di mana-mana tidak boleh berantem, jangan cari musuh. Memang lebih mudah cari musuh daripada cari teman. Berteman yang baik. Lisan kita jangan ngatain orang. Karena sebanyak apapun, ini yang saya pahami nih Ustadz. Sebanyak apapun amalan kita, kalau lisan kita jahat, itu bisa hangus semuanya ibu-ibu. Mungkin kalau saya salah bisa dibantu koreksi Ustaz. Itulah salah satu yang bisa melempar kita ke neraka jahanam itu adalah lisan, mulut. Sementara kita berkomunikasi tidak hanya dengan mulut zaman sekarang, pakai jari juga bisa kita berkomunikasi, caci maki orang. Jangan, belum tentu dia lebih buruk di hadapan Allah daripada kita. Ini nasihat saya untuk anak-anak, karena anak saya anak zaman now, anak zaman pembulian, anak zaman apa Z ya, Gen Z. Ustaz saya pun lupa itu namanya apa. Ustaz yang lebih paham. Ya, dulu iya, nauzubillah. Dulu saya mengalami kalau saya ngomong kotor, ngomong hewan aja sama ibu saya dicabein itu zaman dulu tuh. Mama saya dicabein, ngomong lagi jihan ngomong kotor. Anak kecil cabein. Kalau sekarang dijadikan bahasa sehari-hari. Saya bilang sama anak saya, jangan nak, mau di luar negeri, di dalam negeri, di kabupaten, di kota besar, malaikat tetap ada. Catatan kita hari Kamis ke atas tetap ada, betul nggak? Tetap ada. Jangan dilupakan itu, jangan terlalu terlena dengan zamannya, jangan terlalu terlena dengan sosmed, jangan gelap mata dengan, karena anak saya masih pada remaja, jadi mereka masih nafsu banget ngelihat ini, ngelihat itu wajar. Karena kita kan melewati masa itu, hanya saja zaman dulu tidak semewah sekarang. Itu. Jadi kita usahakan semakin ujung ini akhir zaman, kalau menurut saya ya Ustadz ya, kuat-kuatlah kita berpegang teguh kepada iman Islam. Memang berat, saya akuin. Saya bicara gini bukan saya hebat loh. Saya bicara ini bukan karena ini soleha alim, jauh dari itu saya. Tapi karena saya ibu, tanggung jawab saya itu di akhirat bukan cuma urusan makan dan sekolah. Saya akan ditanya sama Allah. Saya juga nggak tahu anak saya nanti besar jadi apa, saya tidak tahu. Karena mereka punya takdir masing-masing di tangan Allah. Tapi kewajiban saya sebagai ibu dan ayahnya Kang Primus sebagai bapak, titik darah penghabisan saya akan bawel sekali sama anak-anak saya soal agama. Karena itu yang akan berlaku nanti. Ilmu sekarang tidak akan berlaku lagi di kubur. Hanya ilmu agama yang berlaku di kubur. Ya. Saya rasa saya nggak mau panjang lebar karena juga saya bukan ahlinya. Saya ngomong ini yang ucapan saya sehari-hari terhadap anak-anak, bukan untuk ngajarin ibu atau bapak. Saya juga masih belajar, ribuan kali lagi saya belajar dan belajar dan belajar. Karena saya sadar diri suatu saat saya akan pulang dipanggil. Saya rasa itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jihan, kita mau nanya. Yang ibu-ibu belum boleh nanya ya. Saya nanya duluan. Ini Ustaz Dani mau nanya Teh Jihan. Kedepan ini kan kata Teh Jihan akan semakin berat untuk anak-anak kita. Ya, saran Teh Jihan kepada ibu-ibu, emak-emak
nenek-nenek yang punya anak, punya cucu ya. Apa yang ingin Teh Jihan sampaikan ya ke depan atau program-program yang mestinya dilakukan oleh emak-emak di rumah tangga? Karena ini kan masalah gadget tadi, Gen Z tadi itu mereka banyak terkena sihir karena handphone ya. Nah, barangkali punya tips ya yang akan dilakukan atau yang mesti dilakukan oleh emak-emak muda atau ibu-ibu muda ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak terlena dengan gadget ya, dan mungkin juga saran-saran yang lain bagi ibu-ibu atau bapak-bapak barangkali juga ada, disampaikan dulu sebelum meninggalkan lokasi. Terima kasih Ustaz Dani. Jadi begini Ustadz, kalau nasihat saya tidak tahu sebatas apa, kan setiap orang lain-lain ya, nasihat yang terbaik buat ibu-ibu, bapak-bapak atau buat diri saya sendiri saya belum tahu seperti apa. Hanya saja yang saya praktekin di rumah terhadap anak saya tidak ada yang pegang handphone sampai mereka SMP. Nah, ini salah satu saya dan Kang Primus mensiasati supaya anak-anak saya tidak terlalu terlena, tidak terlalu mampu atau bisa melihat hal-hal yang kita tidak suka. Sekarang kalau saya balik tanya, Ustadz Dani tahu nggak atau ibu-ibu bapak-bapak tahu nggak kalau anaknya pegang handphone terus bawa ke kamar, tahu nggak apa yang mereka lihat? Tahu nggak ibu-ibu? Nah, kita nggak tahu. Informasi dunia baiknya atau buruknya itu ada di jari kita. Apa kita bisa stop zamannya? Enggak, memang udah Nabi bilang didiklah anakmu sesuai zamannya. Zamannya beda sama saya, zamannya beda sama kita. Memang itu sudah sunatullah seperti itu. Tapi yang bisa saya lakukan di rumah, saya batasin mereka tidak boleh punya gadget sebelum mereka SMP, dan itu saya praktekin. Anak saya Ical yang ketiga nangis, ibu nangis, anak saya bukan anak suci, bukan, nangis. Bunda jahat, ya. Temen aku punya handphone, kenapa aku nggak dikasih? Nggak apa-apa nak, teman kamu bukan anak bunda. Bunda bilang gitu, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau menyesal ibu-ibu. Kita larang pun tetap mereka bisa lihat lewat temennya, ya kan? Lewat YouTube di TV bisa. Tapi minimal dari saya sebagai ibunya, saya nggak aminin, saya nggak fasilitasi, saya tetap cegah. Biarpun tidak 100%, tetap mereka bisa lihat. Zaman sekarang itu hebatnya. Makanya saya tidak mau, saya nggak apa-apa dibilang kuno, kampungan, gaptek, tidak masalah buat saya. Penting anak saya selamat. Saya nggak pikirin temannya, saya nggak pikirin teman saya modern, saya tidak masalah. Yang penting niat saya itu jangan sampai anak saya melihat sesuatu hal yang belum waktunya. Maaf kalau saya bicara panjang lebar. Kalau ibu-ibu pernah lihat berita, Ustadz anak sekarang, maaf ya, yang anak SD perkosa anak TK. Bukan saya yang ngomong. TV Kompas, TV One, semua ibu lihat 24 jam isinya kayak apa? Pelecehan. Dari mana mereka dapat? Bukan berarti, oh sekarang zamannya terekspos. Ya memang maju terus bu. Nanti 10 tahun ke depan lebih parah lagi. Dan ini pasti terjadi. Kenapa? Karena itu adalah prediksi Rasulullah. Kalau itu tidak terjadi berarti Rasulullah salah. Ini semua sudah diprediksi sama Nabi. Sudah diprediksi. Tugas kita memang berat banget. Sangat-sangat berat. Makanya saya sampai mau copot bibir saya kalau ke anak-anak saya tuh. Begitu azan tinggalin semua nak. Tinggalin semuanya. Pergi wudhu. Yang laki, Sami, anak saya Sami namanya, setiap azan dia wajib ke masjid sama papahnya. Enggak, saya kuno, nggak apa-apa, kuno, kampungan, gaptek, tidak masalah. Tapi karena saya tahu yang saya ikutin adalah junjungan saya yang memang menjanjikan kepada saya dan keluarga saya, jagalah anak istrimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang saya pahamin. Jadi memang saya akuin saya tidak terlalu pinter dalam urusan teknologi, saya gaptek. Gak apa-apa anak-anak saya yang pinter. Tapi sebagai ibu saya nasehatin, jangan nak. Ada masanya kok nanti, ada waktunya. Kan semuanya berjalan ya ibu-ibu ya, ada waktunya, jangan paksakan sekarang. Jangan melihat hal-hal yang belum waktunya, kalian penasaran. Anak sekarang itu kepo bu, pengen tahu semua hal, padahal belum waktunya. Nanti akhirnya ininya cabang. Selain dari segi kesehatan juga
radiasi otak, Ustadz. Oh ya, nih Ustadz Dani silakan cerita, sharing sama saya juga, sharing sama ibu-ibu. Ada yang sakit karena lumpuh otak. Itu penyakit kalau zaman kita dulu, penyakit orang tua itu 60, 70. Ada yang stroke, sekarang enggak. Anak kecil diabetes, anak kecil kena jantung, anak kecil, anak SD udah radiasi otak, matanya seperti gangguan saraf, anak kecil. Ya, mungkin kita belum, na'udzubillah, jangan sampai ya anak-anak kita yang hadir di masjid ini tertimpa seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kita jaga mati-matian sampai titik darah penghabisan, kita jagain mereka. Itu tugas kita. Masalah mereka besar nanti mau jadi apa, bagaimana takdirnya di luar kuasa kita ya Ustaz. Ya. Tapi kita sebagai orang tua akan ditanya nanti. Pasti akan saya pasti akan ditanya nanti, apa yang kamu lakukan Jihan terhadap titipan saya 4. Saya akan maksimal. Biarpun anak-anak saya sebel, tapi alhamdulillah mereka, karena mereka sekolah Islam, mereka paham yang saya ngomong Ustaz. Itulah pentingnya. Jangan terlalu modern. Kalau saya sama Mas Primus itu gitu, jangan terlalu modern lah, karena kalau modern nanti melenakan kami, dan itu penting sekali buat kami gitu Ustaz. Saya rasa ya kurang lebih seperti itulah apa yang saya lakukan di rumah. Nah, tidak ada maksud untuk mengajari, tapi saya hanya sharing, berbagi kehidupan, sedikitnya kehidupan saya. Oke, ibu-ibu ada yang penasaran? Kang sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kepada Teh Jihan ya. Saya kan juga termasuk orang tua yang udah punya anak gadis ya. Mau minta sarannya, minta masukannya, kiat-kiat apa yang sudah terlanjur anak-anak seperti itu. Solusinya seperti apa? HP, masalah gadget, anak-anak udah terlanjur udah terlalu ini ya gitu, udah kecanduan gitu. Jadi kiat apa yang harus kita lakukan karena anak udah terlanjur gitu? Apa yang harus kita kita kerjakan, kita ke anak itu seperti apa? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab versi saya, nanti Ustadz Sahal jawab dengan versi dari sisi agama, Ustadz Dani juga ya. Kalau saya akan menjawab simpel aja. Itu kan sudah candu ya, tapi insya Allah berapa usianya? SMA ya, berarti sekitar 17, 18 ya, dari 16, 17, 18. Saya pernah berapa kali kalau saya lagi bicara, ada tanya seperti teteh ini. Saya juga nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, karena ada yang lebih ahli, ada yang expert, ada dokter. Tapi kalau saya punya pengalaman seperti itu, saya akan ngomong sama anaknya dari hati ke hati. Ini langkah saya. Saya akan bicara sama anaknya dari hati ke hati. Saya akan bilang, Bunda nggak lihat, tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Mungkin terdengar klise ya, tapi ini yang saya lakukan. Kalau kamu yakin ada malaikat, ada raqib dan atid yang mencatat, mereka semua melihat. Kamu di kamar, kamu ngumpet, mata kamu lihat, kamu nggak akan jadi pinter dengan melihat hal-hal yang kotor. Ini mungkin karena saya seorang ibu, bahasa saya bahasa ibu, jadi tidak pakai bahasa akademis, tidak pakai bahasa kedokteran. Saya kan bilang seperti itu. Saya pernah bilang sama anak saya yang laki, lebih sayang handphone atau bunda? Ini dari hati ke hati dulu. Ya bunda lah, istirahatlah nak, 2 jam aja. Satu hari itu 2 jam, cukup pakai handphone 2 jam. Kamu antar jemput sekolah terjamin. Untuk apa berat-berat pakai handphone, untuk apa? Karena biasanya kalau anak kayak gitu kita nggak bisa ceramah panjang-panjang Bu, Allah banyak omong, bunda banyak omong, ya, bunda nggak tahu apa-apa. Ini kan hiburan, ini banyak pengetahuan dari sini. Begitu jawaban anak sekarang lebih pinter Bu. Tapi bicara dari hati ke hati. Kalau saya bilang bunda takut banget anak bunda sakit. Karena kalau kamu sakit, orang yang nangis pertama duluan aku, bukan temen. Kamu chatting berjam-jam sama temen, main game berjam-jam sama temen. Kalau kamu sakit, mereka tidak nangis. Yang nangis bunda, yang keluarin duit,
bunda. Teman enggak, teman banyak gantinya, kamu banyak gantinya, tapi kalau buat bunda kamu tidak ada gantinya. Alhamdulillah, itu bekerja, itu berhasil. Bukan sempurna ya, tapi mengurangi. Anak saya tersentuh digituin, bisa dia. Tidak ada, jangan bilang nasi menjadi bubur, tidak. Ini kan hanya masalah lifestyle, ini hanya masalah kebiasaan. Dulu saya jadi artis nggak pakai sosmed, bisa. Kita janjian, coba akuin ibu-ibu bapak-bapak. Dulu hafal nggak nomor telepon temen? Hafal nggak nomor telepon rumah? Hafal. Sekarang tanggal aja kita lihat handphone. Tanggal berapa ya, bentar. Ya, semua kita dibikin tergantung. Tidak masalah, memang itu sudah kita tidak bisa cut, kita tidak bisa stop. Kita bisa ikutin atau kita bisa kendalikan, itu bagaimana kita. Nggak ada orang lain mengendalikan kita. Masa kita dikendalikan handphone, bagaimana ceritanya? Kita ibunya, kita punya hak. Berapapun umur dia. Tapi berbagai macam cara ya. Kalau dia 7 tahun bicaranya berbeda, dia teenager, dia remaja berbicaranya berbeda, dia masuk dewasa berbicaranya kita berbeda. Plus berdoa ibu. Saya nggak pernah fight sendiri tanpa doa. Minta sama Allah. Minta, tolong aku, engkau tahu aku lemah. La ilaha illa anta subhanaka minta kuntu minaz zalimin. Bacain airnya, kasih anaknya. Oh, berbagai macam cara ibu. Kita ibu dapat keistimewaan dari Allah. Doa ibu nggak ada batas. Nah, itu senjata saya terhadap anak-anak. Tapi sekali lagi saya bilang, bukan berarti anak-anak saya semuanya hebat dan berhasil, ya tidak. Tidak, ini hanya usaha saya sebagai manusia dan sebagai orang yang dititipin. Nah, saya rasa kurang lebih mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya bilang.